Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sedulur, di Kompleks Makam Haji Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah ini, pusaran Haji Hetami berada. Beliau adalah sosok pendiri Suara Merdeka yang didirikan pada 11 Februari tahun 1950. Haji Hetami, yang merupakan seorang pejuang pers di era kemerdekaan Republik Indonesia ini, wafat pada 8 Februari tahun 1986. Meski telah tiada, tetapi nama besarnya masih tetap menggema hingga saat ini. Makam keluarga Suara Merdeka ini hampir setiap momen ramai dikunjungi, tidak hanya oleh keluarga besar Suara Merdeka, tetapi masyarakat umum yang banyak bersiara untuk mendoakan beliau. Suara Merdeka kini telah berusia 75 tahun. Perjuangan keras sosok Haji Hetami mendirikan Suara Merdeka hingga mampu menjadi penopang hidup ribuan orang di Jawa Tengah memang luar biasa. Berawal dari misinya memperdengarkan suara rakyat yang baru saja merdeka, menjadi pendorong sosok Haji Hetami mendirikan sebuah surat kabar. Dengan modal uang sebesar 250.000 yang didapatkan Haji Hetami dari sokongan ayahnya, Kyai Haji Muhammad Idris, beliau mulai merintis penerbitan koran baru yang bernama Suara Merdeka. Lalu, siapa sajakah yang dimakamkan berdampingan dengan Haji Hetami di makam keluarga Suara Merdeka? Dan siapa yang mengurusnya? Di edisi spesial HUT Suara Merdeka, tim Gromet mendatangi juru kunci makam keluarga Suara Merdeka untuk berbincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Gromet dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama saya Robi Panca, host Gromet Gromyah Medeni. Oke sedulur Gromet, sekarang kita sedang berada di daerah Solo, tepatnya di TPU Pracimaloyo, Desa Makam Haji, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, di mana di TPU ini terdapat makam dari seorang pendiri Suara Merdeka. Oke, langsung saja kita akan ngobrol dengan salah seorang juru kunci makam. Oke, langsung saja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, apa kabar Pak Junet? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, ini kita sekarang sedang di TPU Pracimaloyo. Tepatnya di Makam Haji. Makam Haji ya. Kecamatan Tosuro, Kabupaten Sukoharjo. Ya, ini Pak Junet ini juru kunci makam ya? Iya, betul. Di seluruh pemakaman ini? Enggak, saya cuma di Makam Hajinya. Nah, kalau yang makam sini itu kan ada dua. Satu ada Makam Haji. Makam Haji itu pengelolaannya di Kasunanan. Kalau yang TPU Pracimaloyo ini adalah pengelolaannya Pemda Solo. Bedanya apa itu? Bedanya misalkan kita kematian, itu kan laporan istilah administrasi. Itu kalau yang TPU Praci itu masuknya ke Solo, Kabupaten ke pemerintahan Solo. Kalau yang Makam Haji itu dulunya pengelolaannya itu dari Keraton Kasunanan, sehingga kalau kita ada kematian dan sebagainya kita lapor ke Kasunanan. Nah sekarang karena sudah makam haji itu sudah penuh, ya kita kan jarang ada kematian, kan udah nggak begituan. Kalau tempatnya Bu Tami, pendiri Suara Merdeka ini masuknya ke TPU Pracimaloyo, jadi makam umum. Makam umum. Iya betul. Terkait makam dari pendiri Suara Merdeka sendiri, Pak Junet. Iya. Pak Junet ini sejak kapan menjadi juru kunci makam dari keluarga pendiri Suara Merdeka ini? Saya sendiri dari juru kunci ini ada generasi. Dulunya adalah bapak itu mulai tahun 1987, mulai beliau sudah punya ini sekitar tahun 1987 itu juru kuncinya bapak. Nah karena bapak udah sepuh dan sekarang sudah almarhum, digantikan sama saya untuk ya istilahnya merawat dari makam beliau, makam keluarga beliau.
dari pendiri Suara Merdeka itu. Itu memang ada permintaan dari keluarga? Iya, ada permintaan dari yang sekarang itu Bu Budi sebagai pemilik Suara Merdeka untuk bisa merawat makam keluarganya beliau, karena makam beliau sebenarnya tidak di sini saja, di bagian barat juga masih ada, tapi memang yang dulunya menurut sejarah ya istilah cerita bapak itu yang sebelah barat itu sebenarnya mau dipakai untuk karyawannya, karena luas sana itu sekarang kalau boleh dikatakan kalau 1000 meter ada, tapi khusus untuk karyawan. Kalau yang sini kan khusus untuk keluarga, ya itu. Kalau di sini ada siapa saja yang dimakamkan, Pak? Itu ada Pak Hitami, pendiri Suara Merdeka. Lantas istrinya Bu Astuti Hitami, itu istrinya. Di situ juga ada anaknya Mas Aryo Priyono, ya saat itu masih muda, sama Mas Tommy, itu anak dari Bu Hitami, sama Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu saudara dekat dari Pak Hitami. Jadikan di situ semua, jadi satu tempat. Iya. Kalau makamnya sendiri itu dari dulu udah seperti ini atau gimana, Pak? Udah seperti ini. Memang pembangunannya kalau nggak salah tuh pembangunan cungkupnya itu sekitar 1990 sekitar tahun itu. Itu saat itu Bu Hitami juga masih sehat dan sebagainya, masih muda juga. Beliau punya keinginan untuk membangun itu biar istilahnya makamnya kelihatan makam terawat itu. Sama dulu zaman Mas Tommy itu masih sugeng, setiap malam Jumat Kliwon itu setiap 35 hari jatuh ke malam Jumat Kliwon itu di sini itu diadakan tahlil dzikir bersama sama karyawan yang ada di Suara Merdeka Semarang sama masyarakat sekitar. Setiap Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon tapi 35 hari sekali. Iya, itu tradisi yang dulu zaman Mas Tommy lakukan, Suwargi Mas Tommy, itu tiap 35 hari, tapi jatuhnya di malam Jumat Kliwon, itu. Kalau pertama kali yang dimakamkan di situ siapa, Pak? Makam pertama kali Mas Aryo Priyono, putranya beliau, putranya dari Pak Hitami. Itu tahun berapa itu, Pak? Itu tahun berapa ya? 19 berapa ya? Nah, persisnya saya kurang tahu. Pertama kali itu, setelah itu Pak Hitami, pemilik Suara Merdeka, habis itu Mas Tommy, anaknya beliau, baru Bu Hitami. Terakhir Bu Hitami. Oke, Sayyidul Romed, demikian tadi sekilas sejarah tentang makam pendiri Suara Merdeka Bapak Hitami. Sekian Romed kali ini, kami dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.